Shalom saudara, bertemu kembali dalam acara Pelita Hati. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang jabatan penetua dan diakon. Yang mana hal ini saya kira sangat penting bagi kita sekalian, terkhusus nantinya ketika kita dipilih untuk menjadi penetua dan diakon. Paling tidak saudara, kita sudah tahu bayangannya. Apa sih tugas penetua dan diakon? Apa sih penetua dan diakon dipandang dalam sudut Alkitabiah? Saudara yang dikasihi Tuhan, penetua adalah merupakan sebuah jabatan yang dipercayakan oleh gereja kepada umat-umatnya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, penetua itu berfungsi sebagai perwakilan gereja. Beberapa penetua terkadang dibagi-bagi di beberapa tempat untuk gereja-gereja kecil di Asia Kecil pada zaman itu untuk mengasuh dan melindungi jemaat-jemaat yang ada di gereja tersebut. Nah, tugas penetua atau presbyteros seperti yang disebutkan misalnya dalam Titus 1 ayat 9, jika Anda buka di kitab ini, hampir semua surat Titus, isi suratnya saudara, adalah supaya penetua itu menjadi penjaga dan juga menjadi pengajar yang benar dan juga menjadi pengawas kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dan menurut seorang yang bernama Newton, penetua itu harus bertanggung jawab untuk menjaga doktrin, disiplin, direction, and distinction. Nah, perhatian kepada doktrin adalah merupakan hal yang sangat penting, saudara. Karena doktrin itu berisi tentang ajaran, yang mana ajaran itu akan bisa menguatkan, akan bisa mengokohkan iman seseorang untuk percaya dan hidup secara sungguh di dalam Yesus Kristus. Karenanya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30, seorang penetua dikatakan dia bisa sebagai pemimpin gereja, dia harus menjaga jemaatnya dari segala serigala-serigala ganas yang masuk ke tengah-tengah mereka dan mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Nah, kemudian disiplin, saudara. Disiplin ini mempunyai makna yang sangat besar, yang mana disiplin ini adalah untuk melatih, mengingatkan, menguatkan, mengoreksi seseorang di dalam kehidupan bergereja. Nah, semua ini dilakukan oleh penetua untuk apa? Untuk tujuan menguatkan, menjaga umat atau jemaat supaya tetap sehat. Dan oleh karena itulah penetua menanggung beban untuk memastikan kesehatan sebuah gereja. Selanjutnya direction, saudara. Nah, di direction ini para penetua diharapkan dapat terlibat dalam penentuan keputusan, perencanaan, pengelolaan administrasi, pendelegasian, dan segala tugas pengaturan detail dalam kehidupan bergereja. Nah, lalu kemudian ada yang dikatakan tadi distinction, yaitu para penetua harus mampu menjadi model kehidupan kekristenan yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Seperti yang disebutkan dalam 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 21, para penetua harus menjadi contoh bagi para jemaat dan memberikan teguran jika ada jemaat yang jatuh dalam dosa. Saudara, lalu jabatan yang kedua. Jabatan yang kedua itu adalah diakonos atau diaken. Jika kita lihat dalam bahasa Yunani, dia bisa dikatakan diakonos, diakonoi, dan diakonos. Maka dari terjemahan ini mengartikan kepada kita bahwa diaken itu adalah seorang pelayan atau seorang hamba. Nah, saudara, diaken ini adalah orang-orang yang diutus seperti para rasul dengan suatu penugasan tentunya. Tugas seorang diaken berdasarkan diakonos itu memiliki makna mereka itu harus melayani, saudara. Mereka bertanggung jawab untuk pendistribusian yang wajar dari makanan kepada sebuah jemaat untuk konteks itu dan mengurus administrasi dari pendanaan gereja terkait kunjungan rumah ke rumah. Dan menurut Oden, diakonos ini adalah juga seorang hamba yang menolong sebagai pembantu dari presbyteros atau penetua.
Nah, dalam Kisah Para Rasul, para diakonos itu ditugaskan untuk mendistribusikan dana melayani orang-orang miskin dan terkadang juga memberikan khotbah. Nah, contoh pelayanan seorang diakon itu dapat dilihat dari tokoh Alkitab. Seperti Stefanus sebagai diakonos, dia berkhotbah dan menjadi martir. Dan juga Filipus sebagai diakonos yang melayani sebagai penginjil. Nah, saudara-saudara, demikian sekilas tentang penetua diakon. Kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.